Saya Zakia Evida Putri dengan NIM 07412823280556. Jadi di sini saya akan membahas tentang case introduction dari kasus yang akan kita bawakan hari ini. Oke, jadi kalian pernah bayangin nggak lagi protes soal lingkungan hidup tapi malah ditangkap dan didakwa sebagai bajak laut? Nah, itu literally yang terjadi di kasus yang bakal kita bahas hari ini, yaitu kasus Arctic Sunrise antara Belanda versus Rusia pada tahun 2013. Tapi sebelum kita masuk ke kasusnya, kita perlu ngerti dulu nih kenapa Arktik ini jadi tempat yang begitu diperebutkan. Nah, jadi gini, di balik lapisan es yang tebal di kawasan Arktik, tersimpan cadangan minyak dan gas alam yang jumlahnya itu luar biasa besarnya. Dan seiring perubahan iklim yang bikin es di sana itu makin mencair, negara-negara besar itu mulai berlomba-lomba untuk mengklaim wilayah Arktik ini. Nah, salah satunya itu adalah Rusia yang dinilai paling agresif dalam hal ini. Jadi ketika Greenpeace datang dan bilang kalau Rusia itu nggak boleh ngeburu minyak di sini, jelas mereka itu nggak terima. Oke, sekarang kita bedah aja kasusnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, jadi pada September 2013, kapal bernama Arctic Sunrise milik Greenpeace itu berlayar ke platform minyak Prirazlomnaya di Laut Pechora, Arktik. Nah, platform ini tuh punya Gazprom, perusahaan energi milik Rusia. Tujuan Greenpeace itu di sini simple, yaitu untuk protes. Mereka tuh mau menarik perhatian dunia soal bahaya pengeboran minyak di ekosistem. Arktik ini yang sangat rapuh, kalau ada tumpahan minyak di sana, hampir mustahil dibersihkan karena ya cuacanya ekstrim dan infrastrukturnya itu hampir nggak ada. Tapi kemudian Coast Guard Rusia itu datang, mereka tuh naiki kapal Arctic Sunrise secara paksa. Semua orang yang ada di atas kapal, yaitu berjumlah 30 orang, campuran aktivis dan jurnalis dari berbagai negara itu langsung ditahan. Dan yang bikin dunia kaget, ialah mereka tuh didakwa dengan piracy atau pembajakan, padahal mereka tuh cuman protes. Nah, dakwaan ini akhirnya diubah jadi hooliganism, tapi ya tetap aja kapalnya itu ditarik ke Murmansk dan 30 orang itu harus mendekam di sana berbulan-bulan. Nah, disinilah kemudian Belanda itu masuk. Kenapa Belanda? Karena kapal Arctic Sunrise itu terdaftar di bawah bendera Belanda. Nah, dalam hukum laut internasional, itu artinya Belanda ini punya tanggung jawab dan hak untuk membela kapal tersebut. Inilah yang disebut dengan flag state jurisdiction. Dan yang perlu dicatat, semua ini itu terjadi di ZEE Rusia, zona ekonomi eksklusif, bukan wilayah kedaulatan penuh Rusia. Nah, perbedaan ini kecil memang kedengarannya, tapi ternyata ini tuh jadi inti dari seluruh perdebatan hukumnya. Nah, jadi yang jelas dari kasus ini kita tuh bisa lihat bagaimana satu aksi protes lingkungan itu bisa berubah jadi sengketa hukum internasional yang melibatkan dua negara besar. Dan itulah yang membuat kasus Arctic Sunrise itu begitu menarik untuk dianalisis. Saya Eka Novianti dengan NIM 07041282328082. Nah, selanjutnya saya bakal ngebahas proses analisis dari The Arctic Sunrise Case, mulai dari kronologi kasusnya. Jadi kasus ini tuh mulai pada tanggal 18 September tahun 2013 waktu kapal Arctic Sunrise milik Greenpeace ini melakukan aksi protes ke platform minyak Prirazlomnaya milik Gazprom di wilayah Arktik yang masuk ke ZEE Rusia. Greenpeace waktu itu menolak pengeboran minyak di Arktik karena dianggap berbahaya buat lingkungan dan juga ekosistem di sana. Tapi respon Rusia itu cukup ekstrim. Coast Guard Rusia itu naik ke kapal secara paksa menggunakan helikopter dan juga senjata, terus menahan kapal beserta 30 orang di dalamnya termasuk aktivis dan juga jurnalis internasional. Setelah kapal dibawa ke Murmansk, Rusia ini langsung membuka proses pidana. Awalnya para aktivis itu dituduh melakukan piracy atau pembajakan laut, tapi karena banyaknya kritik internasional, tuduhan itu akhirnya diganti jadi hooliganism atau gangguan ketertiban umum. Nah, menurut kami perubahan tuduhan ini tuh penting banget karena nunjukin kalau dasar hukum Rusia buat nyebut aksi Greenpeace sebagai piracy itu sebenarnya masih lemah. Soalnya dalam pasal 101 UNCLOS, pembajakan itu harus punya unsur private ends atau tujuan pribadi. Sedangkan aksi Greenpeace lebih ke protes politik dan lingkungan. Selanjutnya dari sisi proses hukum dan forum yang dipakai. Belanda sebagai flag state atau negara bendera kapal Arctic Sunrise menganggap tindakan Rusia melanggar UNCLOS. Karena jalur diplomatik nggak berhasil, akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2013, Belanda itu membawa kasus ini ke ICLOS atau International Tribunal for the Law of the Sea. Nah, di sana Belanda itu mengajukan provisional measures, jadi semacam permintaan tindakan sementara supaya Rusia ini segera membebaskan kapal dan juga seluruh awaknya sambil nunggu proses hukum utama berjalan.
Tapi di tahap ini tuh muncul tantangan besar karena Rusia ini nolak hadir di persidangan atau in absentia dan bilang kalau ICLOS itu nggak punya yurisdiksi buat ngurus kasus ini. Jadi walaupun kejadiannya kayak itu, prosesnya ini tetap lanjut. Jadi ini tuh nunjukin kalau dalam hukum internasional, ketidakhadiran suatu negara itu nggak otomatis bikin proses hukumnya itu berhenti. Lalu lanjut pada tanggal 22 November tahun 2013. ICLOS itu memutuskan kalau Rusia harus membebaskan kapal dan seluruh awak artis Sunrise. Nah, setelah itu, di tahun 2014, kasus ini tuh lanjut ke Annex 7 Arbitration. Jadi forum ini tuh dipakai karena Belanda dan juga Rusia ini nggak memiliki forum yang sama seperti ICJ atau Mahkamah Internasional. Jadi kalau dalam sistem UNCLOS, misalnya negara yang bersengketa nggak memilih forum yang sama, otomatis penyelesaiannya itu lewat Annex 7 Arbitration. Jadi kalau dilihat dari legal isunya, ada beberapa isu yang penting di kasus ini. Yang pertama itu soal yurisdiksi Rusia di ZEE. Yaitu apakah Rusia ini boleh nangkap kapal asing di wilayah itu. Walaupun Rusia ini punya hak buat mengelola sumber daya alam di ZEE. Wilayah itu bukan kedaulatan penuh kayak laut teritorial, jadi tindakan Rusia ini tuh tetap dibatasin oleh UNCLOS. Terus ada juga hak prom release dalam pasal 292 UNCLOS, yaitu kewajiban negara buat segera membebaskan kapal dan awak setelah ada jaminan yang layak. Nah, setelah itu, tribunal juga membahas flag state jurisdiction karena Arctic Sunrise berbendera Belanda, jadi Belanda ini punya hak hukum untuk melindungi kapal tersebut. Nah, tapi kalau dari sisi argumen, Belanda ini bilang kalau penahanan kapal itu melanggar UNCLOS dan para aktivis Greenpeace, bukan bajak laut. Sementara Rusia berargumen kalau mereka itu punya hak buat melindungi instalasi minyak dan keamanan nasional di kawasan Arktik. Jadi kalau dianalisis lebih jauh, kasus ini tuh sebenarnya bukan cuma soal hukum laut internasional aja, tapi juga benturan antara kepentingan lingkungan dengan kepentingan energi dan keamanan nasional. Selain itu, ada juga dinamika geopolitik yang cukup kuat karena Arktik ini merupakan kawasan strategis dengan banyak cadangan minyak dan juga gas yang sangat besar. Jadi Rusia itu pengen nunjukin kontrol yang kuat di wilayah itu, sementara Greenpeace dan negara-negara barat itu lebih fokus ke perlindungan lingkungan dan kebebasan navigasi internasional. Jadi pada akhirnya tahun 2015, Tribunal Arbitrase ini memutuskan kalau Rusia itu melanggar UNCLOS dan wajib membayar kompensasi sekitar 5,4 juta euro ke Belanda. Tapi akhirnya Rusia ini nggak sepenuhnya mematuhi keputusan tersebut. Jadi menurut kelompok kami, kasus ini tuh nunjukin kalau hukum internasional ini sebenarnya sudah punya aturan dan tribunal yang jelas. Tapi pelaksanaannya yang masih sangat bergantung pada kemauan negara untuk mematuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizkina Selitanga dengan NIM 0704-1282-328105. Di sini saya akan membawakan materi terkait bagaimana current situations, juga analisis kritis, dan saya akan memaparkan hasil dari analisis kritis yang kelompok kami telah lakukan. Pertama, kita akan masuk ke status kasusnya terlebih dahulu. Pada akhir 2013, kapal juga awaknya dibebaskan secara bertahap. Lalu, pada tahun 2015, Rusia dinyatakan melanggar UNCLOS, sehingga harus membayar kompensasi sebanyak 5,4 juta euro ke negara Belanda. Lalu, untuk current situation terakhir, bahwa Rusia dinyatakan tidak pernah comply secara penuh hingga sekarang. Baik, sekarang kita akan masuk ke analisis kritis yang kelompok saya telah lakukan. Untuk analisis pertama, bahwa UNCLOS itu tidak memiliki aturan atau mekanisme yang memaksa negara untuk benar-benar patuh terhadap UNCLOS sendiri. Atau kita sebut juga mekanisme tersebut adalah mekanisme enforcement. Nah, untuk analisis selanjutnya, kasus ini buktikan bahwa great power sendiri bisa mengabaikan keputusan tanpa konsekuensi yang nyata atau semena-mena saja. Lalu untuk analisis selanjutnya yang telah kami temukan adalah bahwa Paradox-ZEE menyebutkan bahwa Rusia itu sebenarnya memiliki hak untuk berdaulat di ZEE, tapi bukan kedaulatan yang penuh. Karena dalam praktik sendiri itu batas ZEE untuk Rusia itu tidak jelas. Nah, dengan analisis tadi, kami memiliki beberapa rekomendasi, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa UNCLOS itu harus memiliki mekanisme yang enforcement agar negara-negara patuh. Apalagi untuk menghadapi negara-negara besar dan kuat, itu terbilang sulit.
Maka dari itu, UNCLOS sendiri harus mempunyai mekanisme yang benar-benar ketat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa UNCLOS membutuhkan mekanisme enforcement. Itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.